apa yang diajarkan pemimpin umat muslim sehingga mereka sangat taat kepada agamanya. Terutama contoh dalam sholat. Presiden Joko Widodo itu pada saat jam sholat mesti berhenti untuk melaksanakan hukum agamanya. Di pom bensin setiap jam 12 siang tutupkan. Kalau dia berhenti 1 jam sudah kehilangan kesempatan dapat meraup uang seberapa banyak demi menaati perintah agamanya. Saya masuk Islam ini karena teman-teman saya di lingkungan saya dulu di Karanganyar, Pasar Baru, Krepot Bunder itu semua teman saya muslim. Tetapi waktu saya lihat teman-teman saya, kalau pagi saya mau pergi atau sore habis main gitu, ibu bapaknya bilang sholat dulu, sholat dulu. Terus pagi kalau mau olahraga, jangan berangkat dulu, subuh dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan statement dari seorang pendeta wanita, yaitu Pendeta Antoni Sarah. Di mana di sini Pendeta Antoni Sarah bertanya-tanya, kenapa umat Islam begitu taat menjalankan perintah di dalam ajaran agamanya berbanding terbalik dengan umat beragama lain. Dan kebetulan dicontohkan adalah jemaatnya. Kenapa menjalankan ibadat seminggu sekali saja bolong-bolong? Kenapa menjalankan ibadat seminggu sekali saja mereka malas-malasan? Saya itu bertanya-tanya, apa yang diajarkan pemimpin umat muslim sehingga mereka sangat taat kepada agamanya. Terutama contoh dalam sholat. Spesifik disebut sholat. Kenapa umat Islam begitu taat menjalankan sholat? Ya karena di dalam agama Islam, sholat adalah termasuk di dalam rukun Islam yang nomor 2 setelah syahadat. Dan adapun sholat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Ya, sholat adalah kewajiban utama bagi setiap orang Islam yang telah baligh. Hukumnya adalah fardu ain. Selama ia masih dapat menghembuskan nafas, selama itu pula kewajiban sholat melekat di pundaknya tidak dapat diwakilkan. Dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun, sholat harus dikerjakan. Karenanya dalam Islam terdapat syariat tentang sholat bagi orang yang sakit, ketika dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Kewajiban sholat bagi setiap muslim yang baligh telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Semisal ada tertulis di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimu sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ada lagi tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar. Presiden Joko Widodo itu pada saat jam sholat mesti berhenti untuk melaksanakan hukum agamanya. Di pom bensin setiap jam 12 siang tutupkan. Kalau dia berhenti 1 jam sudah kehilangan kesempatan dapat meraup uang seberapa banyak demi menaati perintah agamanya. Agama yang lain pertemuan ibadah seminggu sekali saja pakai bolong-bolong. Padahal firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Halo, kok masih bolong-bolong? Halo, kok masih bolong-bolong? Nah, di sini bertolak belakang dengan kondisi jemaatnya ya, dari Pendeta Antoni Sarah ini. Kenapa kalau di dalam agama Islam, umat Islam begitu taat menjalankan perintah agamanya, berbeda dengan umat Kristen yang di dalam ibadat seminggu sekali saja,
kenapa kok masih bolong-bolong? Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak gereja, semisal menghadirkan band-band dan juga penyanyi, dan di gereja boleh nyanyi dan joget-joget, tetapi tetap saja menurut kesimpulan dari Pendeta Sarah Anthony ini, kenapa masih bolong-bolong? PR terberat Anda ini, Bu Pendeta Sarah Anthony, ya. Saya masuk Islam ini karena teman-teman saya di lingkungan saya dulu di Karanganyar, Pasar Baru, Krekot Bunder, itu semua teman saya Muslim. Tetapi waktu saya lihat teman-teman saya, kalau pagi saya mau pergi atau sore habis main gitu, ibu bapaknya bilang sholat dulu. Terus pagi kalau mau olahraga, jangan berangkat dulu, subuh dulu katanya. Saya disunat, saya mau masuk Islam. Ya udah, jadi Islam yang baik dah. Saya pikir saya ditolak sama ibu saya. Jadi terus saya mikir, oh ibu saya support ya. Terus saya coba kongko sama ibu saya, kamu mau masuk Islam? Dia bilang, iya sih. Yakin kamu, katanya. Papa juga nggak bisa larang. Kalau kamu menurut kamu itu pilihan yang baik buat kamu, saya mau masuk Islam. Yakin kamu mau masuk Islam? Yakin, saya bilang. Syaratnya 2 kalimat syahadat. Konglomerat berdarah Tionghoa, Yusuf Hamka dikenal sebagai sosok yang sederhana meski kaya raya. Namanya kini jadi bahan perbincangan warga lantaran kedermawanannya meski mempunyai harta triliunan rupiah. Banyak orang kagum melihat sosok Yusuf Hamka yang begitu bersahaja dan hobi bersedekah. Sempat bercita-cita menjadi tukang parkir, Yusuf Hamka kini sukses memiliki 6 jalan tol di Indonesia. Aset kekayaannya pun diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah. Tidak hanya itu, saat ini Yusuf Hamka berhasil menjadi komisaris di 5 perusahaan besar. Bernama asli Joseph Alun, pria 64 tahun itu ternyata memiliki segudang cerita perjalanan hidup yang menarik untuk diikuti. Ayah 3 anak itu pernah menganggur selama 14 tahun hingga diangkat menjadi anak ideologis oleh tokoh besar Islam, Buya Hamka. Ceritanya menjadi mu'alaf pun tidak kalah membuat banyak orang penasaran. Dikisahkan Babah Alun, alasannya menjadi mu'alaf ternyata gara-gara toa masjid. Saat itu ia masih tinggal di daerah Pasar Baru, Jakarta. Ia pun bergaul dan berteman dengan teman-temannya yang juga seorang Muslim. Yusuf Hamka bercerita, ia memutuskan menjadi mu'alaf karena adanya toleransi umat Muslim kepadanya saat masih belum beragama Islam. Faktor lain yang dialami oleh Yusuf Hamka sehingga beliau ini menjadi mu'alaf karena adanya toleransi di dalam agama Islam, ya. Selama bergaul dengan teman-temannya yang mayoritas beragama Islam, di situ Yusuf Hamka melihat bagaimana teman-temannya juga sangat taat di dalam menjalankan ibadah sholat. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.